Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم آمين ya rabbal alamin. Para pendengar, para penuntut ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah hadis yang dikenal dengan hadis Gharqad, yakni tentang pohon Yahudi. Ya, lengkapnya hadis tersebut adalah yakni hadis Gharqad atau pohon Yahudi. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus sa'ah hatta yuqatil al-muslimun al-yahuda fayaqtuluhumul muslimun hatta yakhtabi al-yahudi min wara'il hajari wasyajari fayaqulul hajaru aw syajaru ya muslim ya abdallah hadha yahudi khalfi fata'ala faqtuluhu illa al-gharqad fa innahu min syajaril yahud. Ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Lalu kaum muslimin akan membunuh mereka sampai-sampai setiap orang Yahudi bersembunyi di balik batu atau pohon, ya. Tetapi batu dan pohon itu berkata, wahai muslim, wahai hamba Allah, ada orang Yahudi di belakangku. Kemarilah dan bunuhlah dia, kecuali pohon Gharqad, karena ia adalah pohon Yahudi. Hadis riwayat Imam Muslim, ya, nomor 2922, dan diriwayatkan pula oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Ya, kita akan lihat penjelasan tentang hadis ini, ya, secara lengkap. Ya, baik. Ya, selanjutnya penjelasan tentang hadis. Ya. Yang pertama, kalimat la taqumus sa'atu hatta, ya, kiamat tidak akan terjadi sehingga atau sampai. Ya, ini penggalan hadis di awal hadis ini. La taqumus sa'ah hatta, ya, tidak akan tegak atau tidak akan terjadi hari kiamat sampai, ya, hal ini menunjukkan apa yang akan disebutkan setelahnya merupakan suatu tanda di antara tanda-tanda bakal datangnya hari kiamat. Ya, bila peperangan antara kaum muslimin dengan Yahudi nanti terjadi, ya, maka berarti kiamat betul-betul telah dekat. Maka terjadinya hari kiamat dikaitkan dengan tanda-tanda tersebut. Ya, jadi setelah kalimat ini disebutkan tanda-tanda tersebut. Ya, kita lanjutan hadisnya. Ya, hatta yuqatilal muslimun al-yahuda fayaqtuluhumul muslimun. Ya, sampai kaum muslimin memerangi Yahudi. Nah, ini tanda kiamat. Sampai kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Lalu kaum muslimin
akan membunuh mereka. Iya. Bila kedua lafaz ini digabungkan, menunjukkan kedua pihak akan saling menyerang. Hanya saja akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan kepada kaum muslimin, ya, sehingga dapat mendesak dan membuat kaum Yahudi itu terkalahkan, takluk. Ya. Peristiwa ini terjadi pada saat kemunculan Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihissalam, yaitu ketika kaum muslimin berada di barisan Nabi Isa alaihissalam, sedangkan Yahudi bersama Dajjal. Sampai Nabi Isa alaihissalam kemudian membunuh Dajjal. Ya, kemudian lanjutan hadisnya, ya, sampai setiap orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Nah, ini gambaran, ya, bahwa orang-orang Yahudi ketika itu, ya, terkalahkan, ya, sampai ketakutan dan mereka bersembunyi di balik batu dan pohon. Ya, hal ini menunjukkan, ya, terdesaknya kaum Yahudi, ya, ketika kaum muslimin menyerang mereka, sehingga mereka pun mencari tempat-tempat persembunyian, ya, di balik batu dan pohon. Kemudian lanjutan hadisnya, ya, fayaqulul hajaru au syajar, ya, maka berkata, ya, pohon dan batu, ya, ini pohon dan batu berbicara. Ya, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala berkata, ya, dalam hadis ini terdapat berita, ya, adanya tanda-tanda menjelang datangnya hari kiamat. Di antaranya berbicaranya benda-benda mati, ya, pohon, batu, ya. Dan berdasarkan lahirnya adalah berbicara secara hakiki, ya, secara lahiriahnya, yakni batu dan pohon itu betul-betul berbicara, ya, meskipun ada kemungkinan adanya makna kiasan. Jadi maksudnya, ya, bersembunyi di balik benda-benda tersebut, ya, dan tidak bermanfaat bagi mereka, yakni orang Yahudi, tetapi, ya, makna yang pertama secara lahiriah adalah lebih utama, yakni batu, pohon itu betul-betul berbicara, ya, mengabarkan kepada kaum muslimin bahwa di balik batu, di balik pohon itu ada orang Yahudi yang bersembunyi. Ya. Ya, selanjutnya di akhir hadis, ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menegaskan, illal gharqad, kecuali pohon gharqad, fa innahu min syajaril yahud. Ya, karena pohon gharqad adalah pohon Yahudi. Yani pohon gharqad ini tidak berbicara. Ya, tidak berbicara, mengatakan kepada kaum muslimin bahwa di balik pohon itu ada orang Yahudi. Al-Imam An-Nawawi berkata, gharqad adalah sejenis pohon berduri, ya, yang dikenal di negeri Baitul Maqdis, yakni di Palestina. Di sanalah Dajjal dan Yahudi akan dibunuh, ya, yakni oleh Nabi Isa alaihissalam dan kaum muslimin. Ya. Kemudian pelajaran dari hadis yang mulia ini, ya, kita akan mendapat beberapa pelajaran, di antaranya, ya, yang pertama, kewajiban mengimani seluruh perkara gaib yang diberitakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan tidak sah keimanan seseorang sehingga dia mengimaninya. Yani hadis ini, ya, disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang isinya adalah kabar sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan ini adalah perkara gaib, ya. Maka jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakannya, kita wajib mengimaninya, ya, dan tidak sah keimanan seseorang sehingga dia betul-betul mengimaninya. Kemudian pelajaran yang kedua, ya, mukjizat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena banyak berita gaib yang beliau sampaikan pada masa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup itu betul-betul terjadi sesuai kenyataan, dan yang belum terjadi pasti akan terjadi, karena berita yang beliau sampaikan adalah hak, pasti benar, ya, berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menunjukkan bahwa, ya, kenabian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah benar. Ya. Kemudian pelajaran yang ketiga, ya, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa
untuk menjadikan benda-benda mati berbicara atas kehendaknya, ya, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian pelajaran yang berikutnya adalah bahwa pohon gorokod adalah pohon yang orang Yahudi yang akan dijadikan tempat persembunyian mereka saat terdesak oleh kaum muslimin. Dan pohon ini tidak berbicara, ya, ya sebagaimana pohon-pohon yang lain, ya, yang mengatakan bahwa di balik mereka ada orang Yahudi yang bersembunyi. Begitu pula batu berbicara, ya, bahwa di balik batu itu juga ada orang yang Yahudi yang bersembunyi, ya, memberitakan kepada kaum muslimin, ya, wahai muslim, wahai hamba Allah, mari kemari. Nah, ada orang yang Yahudi di belakangku, bunuhlah dia. Ya, kecuali pohon gorokod, dia tidak berbicara, ya, karena pohon gorokod adalah pohon Yahudi, ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ini jamaah dan para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, pelajaran kita dari hadis tentang pohon gorokod dan tentang tanda-tanda hari kiamat, yakni, ya, kaum muslimin akan memerangi orang-orang Yahudi dan kemudian orang Yahudi terkalahkan pada saat itu, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, senantiasa membimbing kita, ya, untuk mempelajari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita amalkan, kita yakini sebagaimana yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.